Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Majelis Jemaat dan peserta sidang, kita akan mendengarkan laporan panitia. Untuk itu kepada Saudara Melkianus Giai, disilakan. Shalom. Ada sukacita, simpan di dalam hati dan bagikan ke yang. Yang terhormat Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Portumbai, yang kami kasih selaku pengarah sidang, yang terhormat pelaksana harian Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat serta Ibu Pendeta Tineke Hakoibur MSI Teol selaku pimpinan sidang, yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, peserta sidang jemaat, dan yang kami hormati dan kasihi, para hadirin tamu undangan yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kita telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi program dan kegiatan, serta kita telah mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari PHMJ berupa laporan pelayanan secara umum, laporan atau rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk pelayanan tahun 2026, dan juga laporan BPPG terkait dengan pemeriksaan dan pembinaan keuangan gereja dan pengelola perbendaharaan gereja. Sebagai panitia pelaksana, kami memberikan apresiasi untuk kita semua yang telah aktif mengikuti sidang walaupun ada dinamika dari berbagai pikiran dan pemahaman yang berbeda. Namun memperkaya kita semua terus menyampaikan ide-ide atau gagasan untuk melengkapi atau menyempurnakan semua program dan kegiatan-kegiatan dalam sidang yang terhormat. Sebagai panitia pelaksana, kami juga mengapresiasi untuk semua peserta sidang yang boleh mengikuti sidang dengan tertib, aman, dan lancar, sehingga semua proses dari awal sampai berakhirnya sidang ini ditutup. Ucapan terima kasih. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Klasis, Bapak Pendeta Andris W. Joy, MTH, yang berkenan hadir mengarahkan jalannya sidang hingga berakhir, akan ditutup oleh Ketua Badan Pekerja Klasis. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dengan setia duduk menyampaikan pikiran-pikiran untuk kepentingan dalam kaitannya melaksanakan tri panggilan gereja menuju gereja yang peduli dan penuh kasih Kristus. Sekali lagi, saya atas nama panitia pelaksana, bila ada pelayanan dari kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudari, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dari kami panitia, agar setiap usulan, tanggapan dari laporan pertanggungjawaban panitia setelah diputuskan jadi program yang akan dilaksanakan, harap agar tidak hanya dikatakan saja, tapi Anda tindakan dalam bentuk perbuatan, agar yang akan kita bicarakan aktualisasikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan nyata untuk melayani jemaat di tahun 2026. Demikian laporan singkat dari panitia. Mohon kesediaan Bapak Ketua Klasis untuk menyampaikan sambutan serta menutup rangkaian kegiatan panitia sidang ke-30 GKI Sion Padang Bulan. Kepada Bapak dipersilakan. Demikian, terima kasih. Bapak
Bapak Ibu Saudara-saudari Majelis Jemaat dan peserta sidang, kita akan mendengarkan sambutan dari Badan Pekerja Klasis Sport Numbai yang mana akan disampaikan oleh Ketua Klasis Sport Numbai. Dengan ini saya izin menyebutkan nama Pendeta Andres Choi MTH dan sekaligus menutup secara resmi sidang yang ditandai dengan pelepasan tanda peserta. Untuk itu disilakan. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Puji nama Tuhan karena kita boleh menyelesaikan perjalanan sidang kita pada hari ini dengan segala baik. Yang saya hormati dan saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat beserta PHMJ dan seluruh majelis jemaat yang adalah pimpinan sidang, yang saya hormati dan saya kasihi Badan BPG tingkat jemaat dan badan-badan pelayan unsur dalam jemaat, yang saya hormati panitia besar gerejawi dan panitia lainnya yang ada di dalam jemaat, yang saya hormati tua-tua jemaat yang ada di dalam jemaat Siung Padang Bulang, yang saya hormati dan saya kasihi peserta sidang ke-30 Jemaat GKI Siung Padang Bulang yang dengan setia dan taat mengikuti seluruh rangkaian perjalanan sidang di hari ini. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan karena atas pertolongannya kita boleh melewati seluruh proses persidangan kita pada hari ini, baik mulai dari pleno yang pertama sampai dengan pleno yang keempat berjalan dengan segala baik. Kita menyampaikan terima kasih karena Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Dia telah menjaga, Dia telah memimpin, dan Dia memberkati kita sehingga kita boleh menyelesaikan sidang jemaat ini dengan baik. Ada beberapa keputusan yang telah diputuskan bersama. Karena itu semua keputusan yang telah kita putuskan, mari kita berkomitmen untuk kita bertanggung jawab dan kita konsisten untuk melaksanakan seluruh keputusan-keputusan yang sudah kita putuskan. Kita berdoa nanti agar di tahun 2026 tangan Tuhan menolong kita dalam kita melaksanakan keputusan sidang jemaat ini, supaya iman jemaat ini bertumbuh menjadi dewasa, mandiri, dan misioner. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal beberapa waktu ke depan kita semua akan memasuki masa raya Advent. Kita akan mempersiapkan diri dan keluarga kita untuk kita juga menyambut Natal. Untuk itu pesan kami, jaga dan awasilah anak-anak kita dengan baik, supaya di minggu-minggu Advent ini mereka pun ada dalam keadaan baik. Jaga juga keluarga kita, supaya semua keluarga kita ada dalam keadaan baik. Terutama ini anak-anak kita jaga supaya kalau waktu mereka berkendaraan di jalan raya, mereka tidak ugal-ugalan di jalan raya. Kita jaga mereka dari segala pergaulan yang lainnya, supaya mereka tetap ada bersama-sama dengan kita. Nah, itu sebabnya kita hidupkan dan kita tingkatkan
mesbah doa keluarga, agar kita semua aman bersama untuk kita merayakan Natal dengan damai sejahtera, dan kita semua selamat memasuki tahun 2026 sebagai tahun rahmat Tuhan. Di Minggu Advent ini kita bangun mesbah keluarga untuk menjaga keluarga kita, supaya kita semua merayakan Natal dan kita dilayakan Tuhan memasuki tahun 2026 yang adalah tahun rahmat Tuhan. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memimpin sidang ini dengan baik dan sukses. Terima kasih kami juga kepada seluruh peserta sidang yang dengan setia mengikuti sidang ini sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang telah setia mengikuti sidang ini sampai berakhir. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pertama kepada panitia penyelenggara yang begitu setia dan sungguh-sungguh bertanggung jawab melaksanakan tugas sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Kiranya Tuhan Yesus memberkati panitia yang sudah bekerja untuk suksesnya sidang yang ke-30 ini. Saya harap apa yang sudah dibuat oleh panitia sidang yang ke-30 ini diikuti oleh panitia yang berikutnya, supaya sidang-sidang yang dilaksanakan di jemaat itu dapat berlangsung dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, ya walaupun yang tidak mengikuti sidang, tapi yang datang dan hadir mendengar, ada di sekitar pelataran gereja, dan kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang dan mendukung jalannya sidang ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati seluruh jemaat Tuhan ini, supaya kita semua mendapat berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, supaya tidak panjang lebar, saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudara berdiri, dan saya segera juga akan menutup sidang jemaat ini. Nanti kalau kita bicara banyak sampai kita lap-lap mulut, itu persoalan juga. Baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, saya atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Port Dumbai menyatakan sidang jemaat yang ke-30 Jemaat GKI Siong Padang Bulang ditutup dengan resmi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Selamat malam. Sidang jemaat ditandai dengan pelepasan tanda peserta, diikuti oleh seluruh peserta dan majelis jemaat. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Ketua Klasis untuk bersama-sama di depan. Dan diikuti oleh seluruh majelis jemaat dan peserta sidang. Dengan demikian mari kita berikan aplaus, sidang jemaat kita telah resmi ditutup.
Bapak Ibu saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari peserta sidang, kita akan mengakhiri persidangan kita pada hari ini dengan ibadah. Untuk itu disilakan kepada majelis. Shalom, jemaat Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan di saat ini. Jemaat dimohon berdiri, kita mengikuti liturgi ibadah di dalam buku panduan bagian belakang, halaman 28. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ucapkanlah syukur dan pujilah nama Tuhan, sebab berkat pimpinannya sidang jemaat dapat terlaksana. Marilah kita beribadah dengan sukacita. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 97 bait 1 dan bait kedua untuk menyambut ibadah di saat ini. Diam dengan hormat.
Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Kita bersama-sama bernyanyi dalam nyanyian rohani nomor 10, ayatnya yang pertama. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, seluruh pergumulan dalam sidang ini telah kami lalui. Ampunilah kami jikalau tutur kata, sikap dan perbuatan kami menduka cita hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Ajarilah kami untuk menyadari kebaikan-Mu dan mewujudkan kebaikan-Mu dalam pelayanan dan kesaksian kami. Dalam nama Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nyanyian rohani 136 ayat 1 dan 2 di depan mata Yesus. Dengarkanlah berita keampunan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa dari Allah. Mazmur 32 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita mengaminkannya dengan nyanyian Kidung Jemaat 387 ayatnya yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Yang
atas nama seluruh jemaat atau peserta sidang diberikan kesempatan kepada paduan suara Jemaat GKI Sion Padang Bulan untuk bersaksi dengan kidung pujian.
Tuhan memberkati kidung pujiannya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa, yang boleh menyertai kami dari pagi, siang hingga di saat malam hari ini dalam pelaksanaan ataupun penyelenggaraan sidang jemaat ke-30. Kami tahu bahwa tentu ketika kami duduk bersama mengevaluasi seluruh perjalanan pelayanan sepanjang 1 tahun dan juga memproyeksi program kerja yang akan kami lakukan di sepanjang tahun 2026. Kami lelah, tapi kami juga akan belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan terus menguatkan iman kami, yang akan terus memampukan kami untuk berjalan di tahun yang baru dalam seluruh program dan pelayanan kami, tapi juga memampukan kami untuk berjalan dalam hari-hari hidup kami. Untuk itu ya Bapa, berikan kami hati yang penuh sukacita, damai dan sejahtera, mengarahkan pendengaran kami untuk fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terus memampukan kami dalam iman dan pengharapan kami kepada Engkau. Berbicaralah kepada kami ya Kristus Yesus firman yang hidup, sebab kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Pembacaan bagi kita terangkat di dalam dua pembacaan. Pembacaan yang pertama di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19, dan pembacaan yang kedua dalam kitab Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Jika Bapak Ibu jemaat telah menemukan pembacaan ini, saya akan membacanya bagi kita sekalian. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan, dan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Pembacaan yang kedua dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumunan sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitahukan firman kepada mereka, dan orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena banyak orang itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah membuka, mereka menurunkan tilam. 4 orang lumpuh itu tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sampai jauh pasal pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu, kita sekalian yang mendengar, menghidupi serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya.
Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Bapak Ibu, tentu dari pagi sampai saat siang hari atau sampai malam hari ini kita duduk mengevaluasi seluruh perjalanan pelayanan dari Januari sampai dengan saat ini. Ada bagian-bagian yang bisa kita rasakan. Pertama, sebagai panitia pelaksana tentu merasa bersyukur dan bersukacita karena seluruh proses persidangan boleh berlangsung dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Begitu juga dengan pelaksana harian majelis jemaat, merasa bersyukur, tapi juga segala hal yang dikerjakan boleh dilihat dan dievaluasi, tapi juga boleh melakukan prediksi perencanaan program untuk tahun 2026. Dan sekalian kita sebagai jemaat yang mewakili setiap rayon-rayon yang boleh duduk bersama untuk melihat apakah pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh sidang ke-29 boleh terlaksana, tapi juga mengevaluasi dari segala hal yang telah dijalankan. Kita juga telah memberikan sumbangan pikiran kita untuk perencanaan penata layanan ataupun seluruh program-program dalam perjalanan di tahun 2026. Dan segala puji syukur pasti kita naikkan kepada Tuhan karena segala hal boleh terjadi hanya karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari persekutuan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pelaksanaan sidang telah selesai. Dan sekalian kita tentu ada dalam kelelahan, tetapi juga kita bersyukur karena pelaksanaan boleh berlangsung dalam hikmat dan tuntunan kasih sayang Tuhan. Dan ketika sidang jemaat telah selesai, bukan berarti pekerjaan kita telah selesai, tetapi kita sekalian akan kembali dalam tugas panggilan pelayanan kita, baik sebagai pelaksana harian majelis jemaat, sebagai badan-badan pelayan unsur, tapi juga jemaat sebagai penerima manfaat dari seluruh program yang telah direncanakan. Kita akan bersama-sama menggumuli, tapi juga memahami dan menyadari siapa kita, siapa kita dan apa tanggung jawab kita. Kita adalah orang-orang yang dipanggil. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan untuk tugas panggilan pelayanan, yaitu tugas panggilan pelayanan perdamaian yang dilakukan oleh gereja, atau tugas pelayanan perdamaian yang telah Allah lakukan dan kerjakan dan telah diamanatkan oleh gereja, sehingga kita sekalian terpanggil untuk melakukan tugas dan panggilan pelayanan. Kalau Allah mempercayakan pelayanan perdamaian kepada gereja, maka kita sekalian sebagai gereja, baik bangunan ataupun gereja yang hidup, juga mesti taat kepada Kristus, sehingga dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, senang atau tidak senang, kita telah mengevaluasi seluruh perjalanan pelayanan kita, dan kita akan bersama-sama masuk dalam pekerjaan-pekerjaan panggilan kita di tahun yang baru yang telah kita rencanakan. Untuk itu, kita juga akan belajar dan memahami bagaimana tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang diperdamaikan oleh Allah. Kita memahami keberadaan kita sebagai orang-orang yang terpanggil secara khusus. Kita adalah orang-orang yang diperlengkapi oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang diutus untuk pergi menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang, yaitu kabar perdamaian, kasih, dan juga kita mewujudkan keadilan dan perdamaian serta kesejahteraan itu kepada setiap orang dalam tripanggilan gereja. Dalam keterpanggilan itu kita juga belajar dari pembacaan yang telah kita baca, tapi juga bacaan yang kedua dari kisah 4 orang yang bersama dengan seorang lumpuh. Keterpanggilan kita sebagai gereja yang hidup adalah gereja yang mewartakan kabar sukacita dan damai serta keadilan dan perdamaian serta kasih kepada setiap orang.
maka kita digerakkan oleh kasih Kristus untuk memiliki kasih. Kasih Kristus bukan hanya sekedar slogan atau ucapan, tetapi kasih Kristus itu mesti diwujudkan dengan tindakan yang konkret. Kita belajar dari 4 orang. Mereka melihat seorang lumpuh yang tidak dapat berjalan untuk bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menikmati ataupun mengalami kasih Tuhan. Mereka tidak hanya mendapatkan kasih itu atau hanya memiliki kasih, tetapi kasih itu mereka wujudkan lewat tindakan dan juga bukti konkret mereka, yaitu mereka melakukan menggotong dan juga merobohkan atap supaya mereka dapat untuk menolong si lumpuh itu. Kehadiran kita sebagai orang-orang yang terpanggil, kita juga terpanggil untuk bergerak dan peduli. Peduli meskipun situasi ataupun rintangan ataupun tantangan yang kita hadapi ataupun akan kita hadapi. Kita terpanggil untuk melihat bahwa di dalam seluruh proses pelayanan yang telah kita lakukan sepanjang 1 tahun boleh kita alami. Dan tantangan itu bukan berarti telah selesai, tetapi tantangan itu akan kita hadapi juga di tahun yang baru. Dan tentu dalam pelayanan kita di tahun yang baru, kita akan memiliki, kita juga akan berpikir bahwa di tahun 2025 ini segala hal yang telah kita lakukan, apa saja yang akan kita buat untuk memelihara segala hal yang terjadi. Sehingga kita melihat bahwa kita bukan hanya menikmati kasih itu, tapi kasih itu diwujudkan lewat tindakan kita yang konkret. Sehingga dalam seluruh program pelayanan yang telah kita tetapkan dan kita rencanakan untuk dilakukan, ada sebuah peningkatan. Kita tidak hanya bicara di tahun yang kemarin seperti itu berjalan, mungkin turun naik, dia akan lebih. Karena kita punya pengalaman di tahun yang lalu. Atau di tahun yang berjalan ini, kita akan mengalami sebuah peningkatan karena kita memahami dan kita sendiri yang mengalami dan berjalan dalam seluruh pelayanan kita. Itulah gereja. Gereja tidak hanya tinggal diam. Gereja akan terus bergerak untuk menolong dalam sebuah perubahan bagi jemaatnya. Jemaat tidak hanya tinggal sekedar seperti itu, tapi ada sebuah peningkatan dalam seluruh keberadaan dan kehidupan. Dalam pola pelayanan kita pasti juga ada peningkatan karena kita telah menggumulinya sepanjang hari ini. Yang berikut kita juga melihat bahwa gereja kita terpanggil sebagai orang-orang percaya, berarti kita adalah orang-orang yang mandiri atau gereja yang mandiri, yang selalu sensitif kepada segala hal. Kita lihat orang lumpuh tidak mampu datang sendiri. Dia membutuhkan komunitas. Dia membutuhkan orang-orang yang ada di situ supaya bisa menopangnya untuk membawa dia kepada Yesus. Hari ini kita bergumul atau menggumuli seluruh pekerjaan pelayanan kita. Kita juga bisa melihat bahwa ada jemaat kita yang lumpuh karena kemiskinan, ada jemaat yang lumpuh karena ketidakadilan, ada jemaat yang lumpuh karena konflik, ada yang lumpuh karena ketidakpastian hidup. Sudah kita lihat dan kita evaluasi dalam pelayanan kita. Maka sebagai gereja yang mandiri, kita juga akan menolong mereka supaya tidak tetap tinggal dalam kehidupan yang mereka jalani atau mereka alami, tetapi ada sebuah peningkatan hidup. Kalau mereka yang bergumul karena ekonomi hidup mereka atau kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya soal makan dan minum, tapi pengetahuan dan juga berbagai hal dalam diri. Sebagai gereja kita akan sanggup untuk menolong mereka dengan cara dan strategi kita yang telah kita gumuli bersama. Kita juga akan menolong mereka yang ada dalam ketidakadilan, mereka yang ada dalam konflik dan ketidakpastian hidup. Mau datang ke gereja pasti mereka tidak bisa sendiri. Kita sudah tahu di tahun 2025, maka tahun yang baru dalam perencanaan strategi kita sudah lihat dalam seluruh program yang akan kita lakukan. Dan itulah gereja yang mandiri, yang sanggup untuk menolong orang
sehingga mereka tidak hidup dalam situasi dan kondisi mereka seperti itu. Tapi mereka akan mampu untuk keluar karena strategi pelayanan tapi juga program yang telah kita rencanakan. Gereja yang tidak, kita juga terpanggil untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita yang kedua, pada ayatnya yang terakhir, ayat 12 bagian terakhir, yang begini belum pernah kita lihat. Orang-orang takjub ketika melihat apa yang Yesus lakukan. Orang-orang banyak takjub melihat orang lumpuh itu, sehingga mereka katakan yang begini belum pernah kita lihat. Saya pikir dan saya yakin dengan sungguh bahwa Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu duduk dari pagi sampai saat malam hari ini, tidak hanya sekedar duduk, tapi duduk dan menggumuli seluruh pekerjaan pelayanan, sehingga kita dalam iman dan pengharapan kita bahwa pasti dalam pelayanan di tahun 2025 ada juga yang mengatakan bahwa yang begini belum pernah kita lihat, dan di tahun yang baru pasti mereka juga akan katakan bahwa yang begini belum pernah kita lihat. Artinya ada sebuah peningkatan dan perubahan yang pasti kita akan alami dan kita lakukan. Itulah gereja. Kita terpanggil untuk membawa misi atau mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi setiap orang. Bapak Ibu, sidang telah selesai malam hari ini, yaitu sidang jemaat ke-30. Tetapi misi Allah terus berjalan dalam pelayanan kita. Untuk itu, mari sekalian kita memahami dan menyadari akan keberadaan kita, bahwa kita duduk bersama-sama sebagai persekutuan jemaat, kita duduk sebagai peserta sidang, kita duduk menggumuli segala hal, dan kita akan kembali ke dalam persekutuan pelayanan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk membawa damai Kristus itu. Maka marilah kita sekalian sebagai pembawa damai, kita menyampaikan apa yang telah kita dapati dan dengar, dan kita gumuli bersama-sama di tempat ini untuk menyampaikan kepada jemaat dalam setiap rayon di mana kita diutus untuk duduk bersama-sama. Kita dikasihi oleh Kristus tanpa batas. Maka marilah kita sekalian mengasihi sesama kita tanpa syarat, tanpa melihat siapapun kita. Sehingga tugas pelayanan pemberitaan itu tidak ada sekat-sekat, tetapi kita melihat dan mengasihi setiap orang. Karena Kristus mengasihi kita. Kita telah dilengkapi, maka marilah kita sekalian menggunakan karunia dan talenta yang diperlengkapi oleh Roh Kudus kepada kita sekalian untuk kembali dan melaksanakan apa yang telah kita gumuli. Mari sekalian kita mengusahakan keadilan dan perdamaian, dan juga kita melangkah bersama dengan Kristus. Kita melangkah bersama dengan Kristus supaya kita bisa melihat bahwa kasih Kristus menggerakkan gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan itu dapat kita saksikan lewat tugas dan pelayanan kita. Tapi juga apa yang telah kita evaluasi dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru. Sehingga di tahun ini adalah tahun kesehatan, maka di tahun berikut adalah tahun kepedulian. Kita memiliki kepedulian karena kita sudah mengalami kesehatan bersama dalam pelayanan di tahun 2025. Kiranya sekalian kita dalam pelaksanaan sidang ini, kita bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil oleh Kristus, maka tugas perdamaian itu kita lakukan. Karena jemaat banyak yang tidak bisa datang ke gereja, mereka membutuhkan kita. Mari kita pulang menjadi alat kesaksian bagi setiap orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama jemaat diberikan kesempatan kepada panitia untuk bersaksi dengan kidung pujiannya.
Tuhan memberkati kidung pujiannya. Kita akan memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita. Untuk itu kita akan mengiringi dengan nyanyian roh, nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterus. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 hingga ayat yang kelima.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Bapa yang menganugerahkan kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Sion Padang Bulan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebesaran kasih dan anugerah-Mu, secara khusus dalam penyelenggaraan sidang jemaat ke-30. Bapa di sorga, kami percaya dan kami imani dengan sungguh bahwa semuanya boleh terjadi karena perkenan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kami kembalikan kepada Engkau. Kami berdoa bagi pelaksana harian majelis jemaat, penatua dan siamas, bersama dengan pelayan firman, tapi juga badan-badan pelayan unsur, baik PKB, PW, PAM, dan PAR, yang boleh dalam sidang jemaat ke-30 ini mengevaluasi seluruh pelayanan program yang telah ditetapkan lewat sidang jemaat ke-29 dan dilaksanakan di tahun 2025 ini. Tentu banyak sudah pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang telah dikerjakan. Bapak, Engkau memberkati, biarlah jemaat-Mu sebagai penerima manfaat dalam pelayanan ini, mereka boleh mengalami dan menikmati kasih karunia-Mu lewat pelayanan yang diberikan. Tapi juga dalam perencanaan program di tahun yang baru, ada banyak hal yang telah digumuli dan direncanakan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan memohon pertolongan-Mu, memberkati pelayan firman, hamba-Mu Bu Pendeta Nike Koibur, bersama dengan penatua dan siamas, dan juga 4 badan pelayan unsur. Beri hikmat, beri kesetiaan, tapi juga kasih dan setia-Mu, sehingga mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman dalam perjumpaan mereka untuk melakukan seluruh pekerjaan dan pelayanan dalam hikmat dan tuntunan kasih sayang-Mu, juga memberkati mereka untuk mempersiapkan segala hal, baik dalam perencanaan program, tapi juga keuangan yang akan menopang mereka untuk melaksanakan. Kami percaya dan kami imani bahwa kasih dan setia Tuhan akan memberkati segala hal yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan. Hikmat dan kekuatan Tuhan akan mampukan, sehingga segala hal yang direncanakan dapat berjalan dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh kehidupan dan keberadaan mereka, bersama dengan suami, istri, anak-anak yang setia menopang, sehingga dalam segala hal yang dikerjakan, bahkan juga topangan dari keluarga, terus memampukan mereka untuk bekerja. Untuk itu berkati suami, istri, anak-anak yang setia menopang, pelihara dan jaga, lindungi sertai mereka dalam seluruh aktivitas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi panitia-panitia yang dibentuk dalam kebutuhan jemaat, secara khusus panitia sidang jemaat ke-30 yang boleh mempersiapkan segala hal dari awal sampai dengan selesai pelaksanaan sidang. Tentu ada pengorbanan, ada hal-hal yang mereka lakukan, bahkan juga mungkin ada kesalahpahaman, tetapi kami percaya
menjadi pemberita-pemberita bagi setiap jemaat di mana mereka berada. Jaga dan kawali, berkati seluruh keberadaan dan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimohon berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars GKI. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan Mars GKI yang akan dipandu oleh Paduan Suara Jemaat GKI Sion Padang Bulan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menikmati jamuan kasih. Untuk sebelum itu kita akan berdoa. Kami meminta kesediaan dari Saudara Albert Ramar untuk melayani kita dalam doa jamuan kasih. Iya, mari Bapak Ibu, sebelum kita menikmati jamuan kasih, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan lewat Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam kehidupan hari-hari hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah, untuk hari yang indah dari pagi hingga malam hari, dalam pelaksanaan sidang jemaat yang boleh berjalan dengan segala baik. Kami berterima kasih untuk tuntunan-Mu dalam setiap keputusan-keputusan yang telah diambil. Biarlah semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa, kami berterima kasih untuk setiap rangkaian yang boleh berjalan dengan segala baik, tentunya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami telah selesai dengan setiap rangkaian, bahkan ibadah yang boleh berlangsung, ibadah penutupan yang boleh berjalan dengan segala baik. Biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami dapat melakukan firman-Mu. Kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu Bapa, dan kini tiba saatnya kami akan menikmati berkat yang telah disiapkan oleh segenap panitia sidang. Biarlah berkat ini dapat menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, dan sehingga